Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang kembali para pemirsa sekalian, yang khususnya para subscriber setia channel Spiritual 21 dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara edukasi spiritual, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi part 1 yang kemarin, yaitu rahasia dibalik kitab Mujarobat Abdul Aziz, yang mana ini adalah part 2. Untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai. Setelah kemarin kita ulas melalui skripsi seorang mahasiswa ya, dari salah satu perguruan tinggi dari Semarang, kali ini kita akan bedah sedikit tentang kitab yang kita bahas kemarin itu, yaitu kitab Mujarobat Abdul Aziz. Kitabnya seperti ini. Nih. Bagi yang belum punya, nanti bisa beli di toko-toko kitab, ada, silahkan beli yang seperti ini ya. Mungkin ada yang beda sampulnya ya, yang penting isinya. Kalau sampulnya beda nggak masalah. Biasanya sampul itu berbeda-beda ya pemirsa ya. Nah, kita mulai sekarang dari pengertian mujarobat. Mujarobat itu merupakan kumpulan amalan-amalan yang telah diuji coba ya, telah diuji coba berdasarkan pengalaman para pengamalnya, sehingga amalan tersebut terkenal mujarob, sehingga dinamakan mujarobat. Jadi sudah diuji coba oleh pengamalnya, mungkin juga oleh penulisnya ya. Jadi amal tersebut mujarob. Begitu. Kemudian untuk mujarobat sendiri itu macam-macamnya sangat banyak sekali, tidak hanya ini ya pemirsa, tapi sangat banyak. Di antaranya ya kita sebutkan ada Mujarobat Abdul Aziz karangan Haji Abdurrahman bin Abdul Aziz seperti ini ya. Kemudian Al-Mujarobatul Kubro itu karangannya Kiai Haji Zahwan Anwar, itu ada. Saya punya kayaknya nih. Nih, di Al-Mujarobatul Kubro. Kemudian ada Mujarobat Jawan karangannya Kiai Haji Muhammad Mizan Asrori, itu ada. Kemudian Mujarobat Syekh Ahmad Ad-Dairobi. Yang ini adalah karangan Al-Imam Ahmad Ad-Dairobi dari Mesir. Ini mujarobat dari Mesir ya, jadi bukan dari Indonesia. Bahasanya bahasa Arab asli, Arab Mesir. Kemudian mujarobat Wali Songo, itu karangannya Kiai Haji Idrus Al-Kaf. Kemudian mujarobat Al-Ghazali, itu karangannya Ustadz Mudab Sulaiman. Kemudian juga ada lagi Primbon Mujarobat Kubro, itu karangannya ada dua pengarang, ada Ustadz Labib MZ dan Ustadz Muhammad Ridhoi. Kemudian ada lagi Mujarobat Ibnu Arabi, itu karangannya Syekh Ibnu Arabi, ini juga dari Arab. Dan masih banyak lagi yang kesemuanya merupakan karya-karya para ulama-ulama terdahulu. Nah, di antara banyaknya kitab-kitab tersebut, tentu tidak sama antara kitab yang satu dengan yang lainnya, jadi saling melengkapi. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kalian menemukan berbagai kitab mujarobat, nanti isinya biasanya beda-beda ya. Kemudian yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah Mujarobat Abdul Aziz. Mujarobat Abdul Aziz itu diambil dari nama pengarangnya, yaitu Kiai Haji Abdurrahman bin Abdul Aziz. Sulit menemukan biografi pengarang kitab ini. Di dalam kitabnya hanya dituliskan bahwa beliau itu berasal dari daerah Madiun pemirsa. Nanti kalau kalian beli kitabnya, nanti di sampul ini ada keterangannya. Penulisannya apa? Asal daerah pengarangnya ada ditulis di sini. Kemudian di video 1 ya, di video kami yang pertama, kami telah mengulasnya tentang penelitian seorang mahasiswa yang meneliti kitab ini, Mujarobat Abdul Aziz ini.
di mana kitab ini telah digunakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia sebagai acuan dalam mengamalkan amalan-amalan spiritual di kehidupan sehari-hari yang itu berada di suatu kawasan daerah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kitab ini diturunkan dari generasi ke generasi. Nanti yang belum menyaksikan video kami part 1, silakan saksikan dulu video kami part 1, kemudian baru menyaksikan video part 2 ini agar berkesinambungan, jadi tidak salah pengertian. Kemudian kitab Mujarobat ini itu terdiri kurang lebih antara 140-an halaman ya, kemarin sudah kami jelaskan. Di awal halaman kitab ini berisi sedikit sekali mukaddimahnya. Di antara mukaddimahnya hanya sebagai berikut. Saya bacakan ya, mukaddimahnya sedikit sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, mukaddimahnya hanya itu. Jadi mukaddimahnya hanya bersyukur kepada Allah, kemudian mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi dan aulia-aulia Allah. Cuma itu mukaddimahnya. Nah, setelah itu langsung ke materi. Nah, secara global kitab ini memuat tentang berapa bab ya? Yaitu diantaranya yang pertama ada bab fikih. Jadi di sini dijelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, tata cara wudhu, bab sholat wajib, sholat sunnah, bab tentang jenazah dari sholat jenazah, kemudian talqin, kemudian ada bab khusus tentang hubungan suami istri juga ada tata caranya, tata keramanya, cara-caranya. Kemudian ada juga bab haji. Bab haji ini ada yang di bab terakhir kayaknya. Bab haji, tata cara haji, bagaimana caranya, begitu dijelaskan di sini. Kemudian yang kedua itu adalah memuat tentang doa-doa. Di sini dijelaskan sangat banyak sekali berbagai macam doa, di antaranya ada doa Zulfaqar, doa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada doa Nisfu Sya'ban, tata caranya juga ada, kemudian doa surat Al-Waqiah, sampai ada dengan doa-doa khusus dan doa-doa panjang ya. Di sini juga dijelaskan, yaitu di antaranya ya ada doa Al-Kasah, doa Kanzul Arsh, dan ada satu lagi doa Nur Buat. Di sini dijelaskan ya, dan masih banyak lagi doa-doa yang lain. Nanti bisa pemirsa lihat sendiri. Kemudian bab yang ketiga ada itu menjelaskan sholawat. Di sini juga menjelaskan tentang sholawat-sholawat, ritual-ritualnya ya, seperti sholawat munjiat, sholawat tafrijiyah atau nariyah, dan sholawat Jibril dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 4 yaitu bagian bab tentang khasiat surat dan ayat Al-Quran. Di sini juga dijelaskan tentang khasiat-khasiat surat ataupun ayat Al-Quran. Di antaranya surat Al-Waqiah, kemudian dijelaskan juga ada tentang ayat 5, ayat 15, kemudian ayat dari surat Al-An'am. Dan ada yang unik di sini yaitu dijelaskan tentang bab khusus surat Al-Fatihah, di mana dijelaskan manfaatnya satu demi satu, ayat demi ayat, tanpa puasa dan langsung bisa diamalkan ya. Khusus Al-Fatihah ada babnya. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 5 ada bagian ajian-ajian. Di sini ada juga 3 ajian khusus yang legendaris, yaitu mungkin pemirsa sudah pernah mendengar namanya dari para ahli spiritualis, yaitu 3 ajian kulhu. Ada kulhu geni, kulhu sungsang, kemudian yang satu lagi kulhu balik kalau nggak salah ya itu. Nah, ajian ini juga sering dipakai oleh para praktisi, dijelaskan di sini. Itu ada 3 itu. Kemudian yang selanjutnya ada bab rajah atau jimat. Nah, ada banyak sekali jimat yang dijelaskan di antaranya ya. Ada jimat pengasihan juga, jimat kekebalan, jimat tolak balak, tolak setan, kemudian pengobatan, ada pagar goib. Kemudian jimat di kitab ini juga sering kami lihat ya. Sering kami lihat banyak digunakan para praktisi, terutama jimat pengasihan. Itu saya lihat ada yang mirip seperti dalam kitab Mujarobat ini. Kemudian yang selanjutnya ada bab tentang amalan-amalan.
Amalan di sini berupa mungkin amalan-amalan pengasihan, amalan memanggil jin khodam juga ada, amalan pagar badan, amalan kerezekian dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Kemudian yang selanjutnya bab ilmu falak. Ilmu falak ini yaitu ilmu menghitung berdasarkan hisab. Ada hisab huruf-huruf ya, huruf dari nama ataupun hisab Jawa dari huruf Jawa, kemudian ada hisab hari dari Jawa juga. Di sini dijelaskan. Seperti mungkin hisab untuk mencari perhitungan nasib, mencari rizki, perjodohan. Yang mana kaidah-kaidah perhitungan hisab ini sebagian besar didominasi oleh perhitungan kaidah dari ilmu falak Jawa. Kemudian yang selanjutnya ada bab ilmu firasat, yaitu di sini dijelaskan cara mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang, yaitu prediksi melalui tanda-tanda alam ataupun tanda-tanda tubuh. Kita bisa mengetahuinya lewat tanda-tanda tersebut. Mungkin tahun depan akan ada apa, terus kalau badan kita seperti ini itu apa, menyebabkan apa, nah seperti itu ya. Terus kemudian ada juga tafsir mimpi. Kita mungkin bisa melihat kalau mimpi ini itu artinya apa, begitu juga dijelaskan di sini. Yang selanjutnya yaitu di sini dijelaskan juga tentang bab pengobatan ataupun penyembuhan. Nah, di sini juga banyak dijelaskan tentang ramuan-ramuan, kemudian ada pengobatan-pengobatan khusus melalui doa-doa, itu juga ada. Terus yang lebih menarik itu ada pengobatan yang khusus dari barokah Kiai Arsikum Suburjati atau yang dijuluki Kiai Pangeran Sukmo Diningrat. Di sini juga dijelaskan pengobatannya. Dan ada juga pengobatan melalui ilmu falak, ilmu hisab. Jadi dihitung ya, orang yang berobat itu dihitung, kemudian harinya apa, sakitnya, namanya siapa, dihitung. Kemudian kalau nanti ada rumusnya, kalau pas begini, hitungannya begini, obatnya ini, hitungannya begini, obatnya ini. Nah, seperti itu dijelaskan di sini. Ada juga di sini istilah-istilah yang mungkin kurang familiar ya untuk Anda yang mungkin bukan orang Jawa. Saya sendiri yang orang Jawa itu agak sulit juga, ada istilah-istilah yang mungkin saya kurang paham. Kemudian masih banyak lagi materi-materi yang lain, materi spiritual yang sangat banyak di sini. Anda bisa mungkin membelinya dan Anda bisa membacanya, atau mungkin kalau Anda mungkin kurang paham tentang bahasa Jawa Arapegon, nanti bisa silaturahmi ke tempat saya, nanti kita bahas bareng-bareng di sini. Tapi kalau nanti sudah selesai sudah selesai semuanya, nanti Anda bisa ke rumah saya, kita membahas bersama, diskusi. Begitu. Kemudian juga di sini juga banyak sekali materi-materi yang mungkin sulit dipahami dan kita harus punya referensi pendukungnya. Jadi tidak hanya melulu ini. Nah, kalau memang Anda sudah terbuka keilmuannya secara full, Anda bisa memahami kitab ini. Tapi kalau memang kita masih belajar, kita juga masih butuh kitab yang lain yang mungkin mendukung kalau di sini memang kurang jelas atau bagaimana, kita nanti bisa lihat di kitab yang lain. Begitu. Nah, begitu pemirsa untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apabila banyak salahnya kami mohon maaf, karena itu kami manusia biasa, banyak khilaf, banyak salah ya. Dan apabila ada kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.